Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran mata kuliah analisis multivariat. Selamat dan semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Saya Nurul Ulia Lutfiana, SSTMKM, dosen pengampu mata kuliah analisis multivariat. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas mengenai analisis diskriminan. Dengan mempelajari analisis diskriminan, maka kemampuan akhir yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan aplikasi analisis diskriminan dalam bidang kesehatan masyarakat. Kedua, mahasiswa mampu mempraktikkan langkah-langkah analisis diskriminan menggunakan SPSS. Dan ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil analisis diskriminan. Nah, mari kita awali dengan mengetahui apa itu analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah metode statistik yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Dalam analisis diskriminan, variabel dependen bersifat kategori, sedangkan variabel independen atau yang sering kita sebut sebagai variabel prediktor bersifat numerik dan berjumlah lebih dari satu. Hasil dari analisis diskriminan ini juga dapat kita gunakan ke suatu data baru sehingga kita dapat melakukan prediksi kira-kira data baru tersebut masuk ke dalam kelas atau kelompok yang mana. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari analisis diskriminan. Misalnya kita berbicara tentang ikan di akuarium. Kita mempunyai dua kelompok dari ikan. Akuarium pertama berisi ikan predator, sedangkan akuarium kedua berisi ikan non-predator. Sehingga di sini kita akan menganalisis perbedaannya dengan menggunakan beberapa indikator. Misalnya, kebiasaan makan ikan, ukuran ikan, ciri fisik ikan, dan sebagainya. Yang pada akhirnya, kita dapat menjelaskan ikan predator yang mempunyai ciri seperti ini dan ikan non-predator yang mempunyai ciri seperti ini. Sehingga, suatu saat ketika kita mempunyai ikan baru, kita dapat menentukan ikan ini dimasukkan ke dalam akuarium yang mana. Di dunia kesehatan, analisis diskriminan juga dapat diaplikasikan. Misalnya, mengklasifikasikan subjek termasuk dalam kelompok risiko rendah atau risiko tinggi penyakit jantung. Pengklasifikasian ini berdasarkan riwayat keluarga dan beberapa faktor perilaku kesehatan lainnya seperti pola makan, kebiasaan merokok, dan aktivitas fisik. Tujuan analisis diskriminan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi variabel-variabel atau faktor yang dapat membedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kedua, menggunakan variabel yang telah diidentifikasi untuk menentukan apakah suatu objek dengan ciri-ciri tertentu dapat masuk ke dalam salah satu kelompok. Selanjutnya, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis diskriminan, yaitu yang pertama, normalitas multivariat. Kedua, kesamaan matriks-matriks kovarian. Dan ketiga, yaitu tidak terjadi multikolinearitas. Asumsi-asumsi ini telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalam analisis diskriminan, kita mengenal adanya fungsi diskriminan. Apa itu fungsi diskriminan? Fungsi diskriminan merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel original yang mampu memisahkan antar kelompok secara maksimal. Jika kita mempunyai variabel X1, X2, dan X3, maka fungsi diskriminan yang terbentuk adalah sebagai berikut. Dengan D adalah skor diskriminan, B adalah koefisien diskriminasi,
dan X adalah variabel independen. Fungsi diskriminan yang terbentuk sebanyak jumlah kelompok dikurangi 1. Jadi, jika variabel dependen terdiri dari 2 kelompok, maka fungsi diskriminan yang terbentuk adalah 1. Jika variabel dependen terdiri dari 3 kelompok, maka fungsi diskriminan yang terbentuk adalah 2, dan seterusnya. Dalam fungsi diskriminan untuk 2 kelompok, seperti yang akan kita pelajari kali ini, maka kita juga perlu mengetahui mengenai cutting score. Cutting score digunakan untuk mengklasifikasikan pengamatan ke dalam masing-masing kelompok secara unik. Contoh, ada 2 kelas risiko penyakit jantung, yaitu risiko rendah dan risiko tinggi. Risiko rendah adalah kelas pertama, sedangkan risiko tinggi adalah kelas kedua. Maka kita harus menentukan batas antara kelas risiko rendah dan risiko tinggi itu berapa. Sehingga jika kita memiliki satu data pengamatan baru, kemudian dapat kita hitung skor diskriminannya, skor tersebut dapat kita bandingkan terhadap cutting score. Misalnya, berdasarkan nilai titik pusat masing-masing kelompoknya, jika skor diskriminan lebih besar dari cutting score, maka akan masuk ke kelas pertama, yaitu risiko rendah. Dan jika lebih kecil dari cutting score, maka data tersebut masuk ke dalam kelas kedua, yaitu risiko tinggi. Nah, setelah kita mengetahui mengenai konsep dasar dan aplikasi analisis diskriminan, selanjutnya adalah mempraktikkan langkah-langkah analisis diskriminan menggunakan SPSS. Untuk melakukan analisis diskriminan menggunakan SPSS akan kita pelajari pada video selanjutnya. Sampai jumpa.